Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi, membahas salah satu fan ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat agung dan sangat penting, yaitu fan ilmu usul fiqih. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan buat Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, kita bisa merasakan indah dan manisnya iman dan Islam. Para ikhwah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan hari ini kita membahas materi selanjutnya terkait babun khas, terkait al-bab khas atau takhsis. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah mengulas tentang mukhassis muttasil. Mukhassis muttasil yaitu takhsis yang mana dia la yastaqillu fi ifadatil ma'na, yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada disebutkan am sebelumnya. Maka pada sore hari ini kita membahas takhsis yang kedua, yaitu takhsis munfasil, yang terpisah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Wa yuradu bihi, dan yang dimaksud di sini adalah takhsis munfasil itu apa? At-takhsisu bima yastaqillu binafsihi fi ifadatil ma'na duna hajatin ila dzikril 'ami qablahu. Yaitu jenis takhsis yang dia bisa berdiri sendiri dari segi makna. Ya, dia kalimatnya itu bisa langsung dipahami maknanya tanpa membutuhkan penyebutan am sebelumnya. Jadi ini kebalikan dari takhsis muttasil, yang mana kalau takhsis muttasil la yastaqil binafsihi fi ifadatil ma'na wa yahtaju ila dzikril 'am qablahu. Ini kalau muttasil, berbanding terbalik dengan munfasil. Dia sudah bisa langsung dipahami maknanya tanpa membutuhkan sebutkan 'am di sebelumnya. Famin dzalika, ya, kalau kita lihat takhsis munfasil itu ada 3. Yang pertama, takhsis munfasil dari sisi nas, yaitu nas dengan nas. Ya, mentakhsis nas dengan nas. Seperti Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, atau hadis dengan hadis. Nah, itu maksudnya takhsis dengan nas. Sesama nas, sesama teks syar'i, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu ada takhsis yang qiyas, nas ditaksis dengan qiyas. Lalu ada takhsis dengan ijma', ada sebuah nas kemudian ditaksis dengan ijma'. Jenis yang pertama taksis dengan nas, ya, teks dengan teks, Quran atau As-Sunnah. Yang pertama taksisul kitabi bil kitab, mentaksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ya, ini jenis yang pertama dari taksis munfasil.
Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab. Boleh mentaksis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini bittifaqil ulama. Ya. Nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya, wala tankihul musyrikat fahuwa amun yashmulu kulla musyrik. Atau yashmulu kulla musyrikatin. Ya, harusnya musyrikah. Mana lafzun am di sini? Lafzun am adalah al musyrikat. Ya. Jama' muhalla bi al. Ya. Kalimat jama' dan ada alif lam di depannya. Ini kan menunjukkan lafaz am, yang artinya tidak boleh kita menikahi wanita musyrik semuanya. Wa huwa amun yashmulu kulla musyrikatin harusnya ya, lebih pantasnya musyrikah karena di sini ayatnya membahas tentang wanita musyrik. Tidak boleh kita laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Wanita musyrikah tidak boleh semuanya. Baik wathaniyan, baik dia itu penyembah berhala seperti Buddha, kemudian Hindu, Konghucu, ya, dan yang lain-lain, ya, Majusi, ya, atau Bahai. Sekarang sudah ada katanya agama Bahaiyah, masalah kana au kitabiyan, baik dia penyembah berhala maupun ahlu kitab, nggak boleh, haram, berdasarkan keumuman dalil di atas, wala tankihul musyrikah. Akan tetapi ayat ini ditakhsis dengan ayat lain. Ma'a qawlihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Ini ayat mengandung pembolehan menikah kepada wanita ahlu kitab. Fayajuzu nikahuhunna. Ya, maka boleh bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab. Ayat yang ini, ya coba kita lihat itu kalimat lengkapnya bagaimana. Sebentar. Nah, dalam surat Al-Maidah, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minati, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Awalnya al-yauma uhilla lakum at-tayyibat, kata Allah. Al-yauma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini aku halalkan bagi kalian wahai kaum muslimin segala jenis sesuatu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan dari ahlul kitab. Ya, hillul lakum, halal atau sembelihan ahlul kitab, halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillun lahum, dan juga makanan kalian halal juga bagi ahlul kitab. Lalu apalagi yang halal? Wal muhsanatu minal mu'minat, ya, wanita-wanita muslimah halal bagi kalian wahai orang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, ya, dan wanita ahlu kitab itu juga halal bagi kalian. Syaratnya ahlu kitab. Nah, Al-Maidah ayat 5 ini mentaksis surat Al-Baqarah ini, wala tankihul musyrikat. Boleh nikah laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani.
li'annahu khassasahunna min hukmi tahrim. Karena ayat ini Allah mengkhususkan dari kalimat al-musyrikat ini dari hukum haram. Ya, dari hukum haram. Nah, yaitu apa namanya? Contohnya. Nah, contoh yang lain sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait talak. Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wal mutallaqat wal al mutallaqat. Al mutallaqat itu am, wanita yang tertalak umum, baik dia ditalak 3, talak bain kubra atau talak bain sugra atau talak raj'i, apapun jenis talaknya ataupun sedang hamil, maka masa idahnya 3 kali suci. Tapi kan ada ayat lain yang menjelaskan kalau wanita itu apa namanya tertalak dan dia dalam kondisi hamil, maka wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun, maka idahnya cuman sampai melahirkan. Begitu pula wanita yang dinikahi kemudian ditalak dan belum digauli, masih suci, belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada iddah baginya. Ya, maka tidak ada iddah baginya. Nah, jadi kan ada ayat lain yang mentaksis firman Allah wal mutallaqat, bahwasanya tidak semua wanita yang tertalak iddahnya 3 kali suci. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu jenis yang kedua dari taksis dengan nas adalah taksisul kitab bis sunnah. Al-Quran ditaksis oleh hadis. Wa yajuzu taksisul kitab bis sunnah. Diperbolehkan mentaksis Al-Quran dengan hadis. Mutawatiratan kanat au ahadan. Baik hadisnya itu levelnya level mutawatir maupun levelnya ahad. Seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Mana am di sini? Amnya ini auladikum, mufrad mudhaf. Mufrad diidhafah, ya, auladikum. Sebagaimana idza ta'uddu ni'matallah. Ni'matallah. Ya ayuhal ya bani Israil dzkuru ni'matiyallati ni'mati. Itu kan mufrad mudhaf. Auladikum. Berarti di sini semua anak itu berhak mendapatkan warisan. Al-'am asyamilu li auladil anbiya wa ghairuhum wa ghairihim. Ya, wasiat ini tentang seorang anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya jika ditinggal mati, itu mencakup baik anak nabi maupun bukan anak nabi. Karena lafaznya umum. Ya. Ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditaksis ayat ini dengan hadis Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath. Ya, kami para nabi itu tidaklah mewariskan kepada anak-anak kami, tidaklah mewarisi. Ya. Fa khussisal irthu bi ghairi auladil anbiya. Maka waris mewarisi itu hanya berlaku bagi anak-anak selain nabi, anak sahabat, anak tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan anak umat akhir zaman. Pokoknya selain nabi, selain putra-putri nabi itu berlaku hak waris. Tapi untuk putra-putri nabi tidak ada berlaku hak waris. Ya, karena ditaksis oleh hadis Nabi tersebut. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath au la nuwarrith. Lalu ditaksis juga. Jadi ada dua taksis, ada dua pentaksis di sini, ada dua hadis yang mengkhususkan ayat yusikumullahu fi auladikum. Apa itu hadisnya? La yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Tidak boleh seorang muslim mewarisi dari orang kafir
dan orang kafir mewarisi dari orang Islam. Nggak boleh saling waris mewarisi. Misalnya ada seorang anak, ya, bapaknya kafir, wal'iyadzubillah. Ya, bapaknya kafir, si anak muslim. Maka kalau meninggal si ayah, si anak tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah. Tidak berhak. Karena hadisnya la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Tidak berhak. Ya, nggak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir selama dia beda agama. Jadi yang menghalangi hak waris mewarisi itu karena mereka berbeda agama. Begitu pula sebaliknya kalau ayahnya muslim, anaknya kafir, tidak ada saling waris mewarisi. Jadi fa'akhraja man ikhtalafa dinuhu minal irthi ma'a kaunihi dakhilan fil ayah. Maka di sini mengeluarkan kalimat auladikum ini kalau di antara anak dengan ayahnya itu berbeda agama, yang satu muslim, yang satu kafir. Dikeluarkan dari ayat tersebut. Ya, ditaksis. Jadi, contoh lain yang sudah sering kita sebut. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Al-maitah. Al-maitah itu umum. Diharamkan seluruh bangkai. Lalu ada hadis, uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, as-samak wal jarad. Nah, lalu yang ketiga masih jenis taksis dengan nas. Taksis sunnah bil kitab. Taksis sunnah bil kitab, dan ini qalilul wuqu'. Sebagaimana kata Dr. Labib Najib hafizahullah, untuk ini jarang terjadi. Ya. Qalilul wuqu'. Sunnah ditaksis oleh Al-Quran. Hadis ditaksis oleh Al-Quran. Wa yajuzu takhsisus sunnah bil kitab. Boleh. Bisa. Hadis ditaksis oleh Al-Quran, bisa. Wadzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ukhidha min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang diambil dari sesuatu yang hidup maka dia dihukumi mati. Ini kan dalam fikih itu pembahasan ma fusila min hayyin hukmuhu ka hukmi maitatihi. Ma fusila min hayyin fa hukmuhu ka hukmi maitatihi. Apa yang terpisah dari benda yang hidup, dari sesuatu yang hidup, maka dihukumi sesuai hukum bangkainya. Maka contohnya, sapi, kalau kita potong ekornya, kan sapinya masih hidup. Sapi, kita potong ekornya, sapinya masih hidup. Lalu pertanyaannya, apa hukum buntut sapi tadi yang kita potong dari sapi yang masih hidup? Hukumnya dihukumi sebagaimana hukum sapi itu kalau menjadi bangkai. Apa hukumnya? Najis. Maka sapi itu bangkainya najis, maka potongan ekor tadi juga dihukumi najis. Ya, begitu pula kalau ada tanduk kerbau yang patah, maka apa hukumnya? Dihukumi najis. Karena kerbau itu ketika menjadi bangkai dihukumi najis. Maka hukumnya najis. Berbeda dengan bangkai yang dihukumi suci. Manusia, ikan, dan belalang. Itu bangkainya dihukumi suci kan? Maka kalau ada manusia, misalnya ada seorang manusia mencuri, lalu kena hukuman potong tangan, tangannya dipotong, maka apa hukum tangan yang terpotong tadi? Dihukumi najiskah atau suci? Kita lihat manusia itu bangkainya suci apa najis? Suci. Bangkai manusia suci, maka potongan tangannya tadi gara-gara mencuri dipotong dihukumi suci. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini hadis Nabi. Fayakunu najisan. Wa minhu as-suf, maka termasuk najis di situ adalah suf, bulu domba, wasya'ar, bulu kambing, wal wabar, bulu unta, dari hewan-hewan yang boleh untuk dikonsumsi. Illa anna hadha khussa biqaulihi ta'ala wa min awsafiha wa aubariha wa asy'ariha athathan wa mata'an ilahi. Nah, kalau kita katakan hadis ini umum, maka
bulu domba, bulu kambing, bulu unta yang kita ambil, kita cabut dari tubuhnya selagi hidup, begitu pula air susu sapi, ya, air susu sapi yang kita yang kita perah, kan itu juga diambil dari hewan yang hidup. Maka kalau kita pakai keumuman hadis ini, maka itu semuanya najis. Tapi tidak. Kenapa? Karena ada ayat Quran yang mentaksisnya. Apa wajhul istidlalnya? Ini kan semua mata'an ilahin Allah berikan kepada kita. Dan tidaklah mungkin Allah memberikan sesuatu imtanna la yamtannu alaina bisyai'in najis. Nggak mungkin Allah itu memberikan kita hadiah sesuatu yang najis. Karena ini hadiah dari Allah, imtannallahu alaina. Allah berikan kepada kita, ya, maka dihukumi suci. Ya, maka dihukumi suci. Bulu ayam bisa dikiaskan dengan yang ini. Ya, bulu ayam juga bisa dikiaskan dengannya. Maka kalau kita bikin kain dari bulu domba yang kita ambil dari domba yang masih hidup itu dihukumi suci. Karena ditaksis oleh ayat ini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami. Lalu ada lagi taksis sunnah dengan sunnah. Taksis sunnah dengan sunnah. Nah, contoh berikutnya masih ini, taksis sunnah bil kitab. Contohnya yang kedua itu Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Umirtu an uqatilan nas. An-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Seluruhnya. An-nas. Muhalla bi'al. Mufrad muhalla bi'al. Atau jamak muhalla bi'al. Kalimat yang ada an-nas. Ada alif lamnya. Dan an-nas itu kan umum kalimatnya. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Intinya begitu. Nah, tapi apakah benar demikian prakteknya langsung? Tidak. Hadis ini ditaksis oleh Al-Quran. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu ila akhiril ayat. Kemudian hatta yu'tul jizyah. Hatta yu'tu al jizyah an yadin wa hum saghirun. Jadi diperintahkan untuk diperangi sampai kapan? Sampai mereka bayar jizyah. Artinya kalau mereka bayar jizyah, ya, bayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai ganti mereka dari diperangi, sehingga nanti darah mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga, tidak boleh kita paksa mereka masuk Islam, nggak boleh kita ganggu rumah ibadah mereka dengan syarat mereka mau bayar jizyah kepada kaum muslimin, maka tidak boleh diperangi. Ya. Jadi kalimat hadis Nabi yang umirtu an uqatilan nas itu kan umum, ditaksis dengan ayat At-Taubah 29. Jika mereka bayar jizyah, jangan diperangi. Tapi selama yang berarti di luar dari itu, yang tidak mau beriman, tidak mau bayar jizyah, maka baru berhak diperangi. Gitu ya. Nah, sedikit faedah. Kalau kita belajar dalam fikih itu, bagaimana yang saya pelajari, jizyah itu sangat-sangat ringan. Ya. Lebih besar pajak. Kalau kita perhatikan faktanya, pajak itu justru lebih besar. Pajak negara yang kita bayar tiap tahun, mau pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan, dan semisalnya, itu kalau dikonversikan, dikumpulkan, dihitung besarannya lebih besar pajak daripada jizyah. Ya, daripada jizyah. Bahkan sampai ada keringanan kalau memang orang kafir itu yang tadi ahlul zimmah itu, kafir zimmi tadi betul-betul tidak bisa bayar jizyah, atau dia ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin, menjadi tentara kaum muslimin, ikut dalam penaklukan membela Islam, meskipun dia kafir, tapi bergabung dalam pasukan tentara muslimin, bisa digugurkan kewajiban jizyah.
Ya, jadi banyak keringanan-keringanan, ya, jauh lebih ringan jizyah bagi kafir dhimmi dibandingkan dengan pajak yang kita bayar selama ini. Wallahu a'lam. Takhsis sunnah bisunnah. Lalu ada takhsis sunnah dengan sunnah. Wa yajuzu takhsis sunnah bisunnah, hadis dengan hadis, ya. Baik hadisnya itu levelnya mutawatir atau ahad. Contohnya apa? Katakhsisi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushru. Al-'am lil qalil wal katsir. Ini pembahasan hadis ini terkait pembahasan zakat muasyirat, zakat az-zuru' wa thimar. Ya, pembahasan az-zuru' wa thimar. Ya, bisa didengarkan di YouTube saya terkait pembahasan zakat. Ya. Itu hadis ini itu mencakup semua pertanian dan buah-buahan, baik dia jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya kan? Mau cuman 2 kilo nanti panennya, mau cuma 10 kilo panennya, ala kulihal selama dia diairi oleh air hujan, disirami oleh air hujan, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Kalau dia membutuhkan biaya untuk mengairinya, ya seperti kincir atau diesel atau apapun butuh biaya atau alat untuk mengairi sawah kita tadi atau perkebunan atau pertanian kita tadi, maka zakatnya 5%. Nah, di sini kan segala sesuatu pertanian dan perkebunan yang disiram oleh air hujan 10%, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Benarkah demikian? Ya nggak bisa. Karena ada hadis yang mengkhususkan juga, hadis lain, hadis Nabi bersabda, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat jika hasil panennya itu di bawah 5 wasak. Berapa 5 wasak? 5 wasak itu 1.200 mud. 1.200 mud. Kalau dikonversikan ke kilogram itu lebih kurang 720 kilogram. Itu jika hasil panennya ditimbang tanpa qishr, tanpa kulit. Tapi kalau kayak padi atau beras itu kan ditimbang atau disimpan dengan kulitnya. Maka kalau zakat beras itu 2 kali lipat, 2 atau 5 wasak, 10 wasak. Artinya 1.400 mud. Ya. 1.200 berarti 1.200 mud, 2.400 mud. Atau dikilokan 1.440 kilogram. Ya, ini pembahasannya dalam masalah zakat az-zuru' wa thimar, ya. Jadi yang awalnya dikatakan semuanya baik sedikit maupun banyak hasil panennya ditaksis oleh hadis, kalau kurang dari 5 wasak tidak ada sedekah, nggak wajib zakat. Ya, tadi berapa 5 wasak? 720 kilogram lebih kurang. Jadi kalau kita misalnya panen jagung atau panen gandum, hasil panennya adalah 5 wasak atau 720 kilogram, kena zakat. Ya, kena zakat. Atau kita panen, ya panen kurma atau panen anggur dan mencapai hasil panennya 5 wasak atau 720 kilogram, maka terkena wajib zakat. Begitu. Nah, selanjutnya, nah ini sudah selesai pembahasan taksis dengan nas. Ada kitab dengan kitab, kitab dengan sunnah, sunnah dengan kitab, dan sunnah dengan sunnah. Lalu ada taksis Quran bil qiyas. Nah, dengan qiyas taksisnya. Ada dalil syar'i ditaksis dengan qiyas. Bagaimana contohnya? Wa yajuzu taksisul Qur'ani bil qiyas. Li'anna al-qiyasa dalilun syar'iyyun yustanadu ila nassin min kitabin aw sunnah. Karena qiyas itu sebagaimana dalam usul fikih kita pelajari kan,
Dalil qiyas adalah dalil syar'i, bahkan yang ittifaq ulama di dalamnya. Al-adillah al-muttafaqu 'alaiha. Ya. Dalil yang disepakati oleh ulama usul 4, Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah. Faka'annahuma ya huma al-mukhassisan. Maka keduanya bisa ditaksiskan ya oleh qiyas. Wadzalika kaqaulihi ta'ala, contohnya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina laki-laki, pezina wanita dan pezina laki-laki itu dihukumi cambuk 100 kali. Ini kalau pezinanya ghairu muhsan. Ya, ghairu muhsan. Kalau muhsan itu sudah jelas dirajam sampai mati. Nah, ini bagi siapa pezina laki-laki dan perempuan itu? Amun lil hurri wal abdi. 100 kali cambukan itu umum, mencakup pezinanya baik itu merdeka maupun budak. Illa anna Allah Ta'ala khassa minhu al-inath min al-abid. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita budak. Al-inathu minal abid, atau amah, perempuan budak itu ketika dia berzina, maka zina hukumannya adalah setengah dari orang merdeka. Dalilnya apa? Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Ya. Kalau dia berbuat zina, si budak perempuan tadi, maka hukumannya apa? Hukumannya adalah setengah dari wanita merdeka. Kalau wanita merdeka itu 100 cambukan, kalau wanita budak itu hanya mendapatkan 50 kali cambukan. Ayat ini kan bercerita tentang amah, al-inathu minal abid, amah, budak perempuan. Terus ditanya, kalau begitu dengan budak laki-laki mana? Al-abdu. Budak laki-laki hukumannya bagaimana kalau dia berzina? Maka kita kiaskan dengan amah tadi. Karena statusnya amah dan abid itu sama-sama budak. Yang satu budak laki-laki, yang satu budak perempuan. Karena ayat ini bercerita tentang amah, maka kita kiaskan dengan abid, dengan budak laki-laki. Thumma qisa dzukur 'alal inathi binafsil fariq. Nah, dikiaskanlah budak laki-laki dengan budak perempuan. Wa nusifal haddu 'alal 'abdi aidan, dan disetengahkan juga hukuman had bagi budak laki-laki sebagaimana disetengahkan juga hukuman bagi budak perempuan, yaitu 50 kali cambukan. Ini taksis Al-Quran dengan qiyas. Lalu taksis sunnah dengan qiyas. Wa kama yajuzu takhsisul kitabi bil qiyas, yajuzu takhsisus sunnah bil qiyas min babi aula. Karena boleh mentaksis kitab dengan qiyas, Al-Quran saja boleh ditaksis dengan qiyas, maka lebih boleh lagi dong mentaksis sunnah dengan qiyas, min babi aula. Ya, karena kan level Al-Quran itu di atas hadis urutannya. Wadzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya bagaimana? Maka disebutkan di sini oleh Syekh, ma ukhidha minal hayyi fahuwal mayyit, itu tadi ya, hadis yang tadi. Thumma khussa minhu kama qaddamna as-suf wasy-sya'r wal wabar bil Quran. Lalu ditaksiskan hadis ini kan berarti taksis sunnah bil Quran, tadi contohnya sudah kita sebutkan ya, yaitu bulu domba, bulu kambing, bulu unta dengan Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala wa min awsafiha wa aubariha wa asy'ariha athathan wa mata'an ila hin. Ya. Wa qisar rish ala sya'ri wal wabar. Nah, rish ini apa rish ini?
bulu burung, unggas, ayam, bebek, angsa, apalagi? Ya. Ini kan tadi ceritanya bulu-bulu yang lain. Terus bagaimana dengan bulu ayam? Untuk dibikin bulu apa? Untuk dibikin kemoceng, ya kemoceng, atau untuk dibikin shuttlecock untuk bulu tangkis misalnya. Apa hukumnya? Suci apa najis? Ya kita kiaskan dengan ayat ini tadi. Ya, maka juga suci. Bulu ayam, bulu burung, bulu angsa dan seterusnya dihukumi suci karena dia termasuk bagian dari bulu hewan makul. Al-hayawanul makul kan gitu tadi. Wa khussa bihi al-hadits tsaniyah. Ya, dan ditaksis hadis tadi dengan Al-Qur'an, lalu dari sini kita kiaskan dengan rish atau bulu unggas atau bulu burung. Ya. Nah, yang belum disebutkan di sini adalah taksis nas dengan ijma'. Ya. Disebutkan hanya kias saja. Ijma'nya mana contohnya? Tadi karena sudah disebutkan di awal, ada nas, ada taksis dengan nas, ada taksis dengan kias, dan ada taksis dengan ijma'. Nah, dengan ijma' mana? Nah, sebutkan ya, dalam penjelasan Dr. Labib itu beliau menjelaskan contoh taksis nas dengan ijma'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, innal ma, al-ma itu kan umum. Baik airnya itu banyak maupun sedikit. La yunajjisuhu syai'un. Dia tidak ternajisi oleh sesuatu pun. Syai'un ini nakirah fi siyaqin nafi. La yunajjisuhu syai'un. Nakirah. Syai'un itu nakirah fi siyaqin nafi. Yufidul umum. Lafaznya dapat dipahami sebagai lafaz umum. Jadi air itu tidak akan ternajisi oleh sesuatu apapun. Ini nasnya, zahirnya seperti itu pemahamannya. Lalu ditaksis dengan ijma' ulama. Apa ijma' ulama? Innal ma'a idza taghayyara bin najasah fa innahu najisun sawa'un kana qalilan au katsiran. Kalau air itu berubah, taghayyar, berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau, kalau sudah berubah salah satu sifat tadi atau tiga-tiganya, maka dihukumi najis. Ini ijma' ulama sudah dalam fikih. Ya, misalnya kita punya air dalam toren. Dalam toren itu kan bisa ada yang 1000 liter. Nah, kalau ada air di toren 1000 liter, kan sudah 2 kulah lebih itu. Karena 2 kulah itu 200 liter. Lebih kurang. Ya, sebagaimana dalam pembahasan matan Abi Suja. Ya kan? Nah, kalau ada air di toren 1000 liter, lalu kejatuhan najis, misalnya ada bangkai tikus yang masuk ke sana, ada tikus masuk ke sana lalu meninggal mati dia di toren itu. Dan pas kita buka toren tadi, oh sudah busuk, airnya sudah berubah warnanya, baunya juga sudah nggak enak. Maka air yang 1000 liter tadi, meskipun dia dihukumi 2 kulah, meskipun dia volumenya 2 kulah, tapi berubah salah satu sifat air tadi, maka dihukumi najis menurut ijma' ulama. Ya, maka hadis tadi ditaksis oleh ijma'. Memang kalau dia 2 kulah dan tertimpa najis sebelum berubah, tidak ada perubahan, sebagaimana kita pelajari dalam fikih Syafi'i, tidak dihukumi najis dengan syarat dia kalau 2 kulah atau lebih. Tapi kalau meskipun banyak dan sudah berubah sifat airnya, maka dihukumi najis menurut ijma' ulama. Ya, itu contoh takhsisun nas bil qiyas. Bil qiyas bil ijma'. Naam. Wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Untuk qawaid fiqhiyah insyaallah bisa kita lanjutkan setelah libur 2 pekan itu katanya ya. Insyaallah bisa kita lanjutkan karena insyaallah materinya tidak banyak lagi, mungkin bisa kita tuntaskan dalam 3 atau 4 pertemuan selesai qawaid insyaallah. Nah, dan mungkin
selanjutnya kita akan melanjutkan usul fikih saja lagi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya setelah libur kita akan membahas mutlaq wal muqayyad. Al-faslul khamis fil mutlaq wal muqayyad. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang masih belum dapat dipahami atau ingin disampaikan, saya persilahkan. Silahkan. Ya, benar Pak Husin. Insya Allah setelah liburan. Karena kan infonya ada liburan 2 pekan ya. Sampai tanggal 30 Oktober. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya ba'dal ijazah atau ba'dal mutlah. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi, saya persilahkan. Baik, barakallah. Jelas insya Allah. Alhamdulillah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita baca dan kita telah sore hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.